Jadi perpaduan antara ini apa masakan khas Bali dan juga Jawa Banyumas. Silangan, Bang. Silangan itu perkawinan silang. Jadi orang Banyumas tapi tinggal di Bali ya. Terus buka usaha rumah makan di Jawa Timur. Masakannya ayam kampung yang dibalut itu. Mantap. ayam. Kameranya wis on, Pak? Sudah. Pembukaan di situ lah ya. Allahu Akbar, subhanallah, Allah. Kita pijet, Bok. Jadi Dipijetin loh. Gila wujud kowe iki tok. Bukan. Lang. Nyalakan kamera ya. Pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartaji Warawiring Goleti Mati. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan explore ya, yaitu di wilayah ini, wilayah Jenggala ya. Kita kemarin turun terlebih dahulu ya, kita istirahat, kita ngeleyeh dulu, meregangkan otot, perjalanan jauh ya, dan ini kita melanjutkan ke alas ini ya teman-teman. Kemarin kita sempat menemui sosok ya, kami kira itu sosok yang apa, borok ya Pak ya, penuh dengan luka korengan Dengan bau yang tidak karu-karuan. baunya sampai apa, Firman aja muntah-muntah sama Gilang, muntahnya hampir keluar ubur-uburnya Sampai isi perut mau keluar semua teman-teman. iya ya. Dan ternyata beliau adalah waliullah ya teman-teman. Jadi apa, itu buat gambaran bagi kita semua ya, bahwa kemarin ceritanya dari yang Empu Sidowaya gimana Pak? Sidowaya kemarin ya. Iya kan, apa, pertama dulu kaya raya, hartanya banyak, istrinya 4 cantik-cantik semua, Anaknya anak-anaknya 12. soleh, yang 12 Soleha. ya. Tapi satu persatu diambil oleh Allah. Beliau diuji oleh Allah dengan diambil satu persatu sampai habis ya, dan kemudian beliau Uji dengan sakit. dengan sakit ya, sakit yaitu penyakit kulit yang tubuhnya melepuh, Penuh dengan luka-luka. keluar nanah dan baunya sangat, kami tidak bisa membayangkan hal itu ya, sampai sekujur tubuhnya itu membusuk ya, bahkan masyarakat pun membencinya atau mengusirnya dari kampungnya ya, karena apa, sangat mengganggu, menyengat, baunya sangat menyengat. Mau makan aja nggak bisa karena jarak 5 meter itu baunya sudah luar biasa. Dulu dipuja-puja, disanjung-sanjung ya, Waktu kaya raya. Wos bos nih bos, ini bos ada bantuan bos, Agustusan bos, Donatur bos. donatur gue. Jadi dulu itu disanjung-sanjung ya, wos ini bos besar. Jadi donatur utama nih orkes Melayu. Ya, jadi semua mengaguminya, semua menyanjungnya, dan semua hormat padanya karena memiliki harta, memiliki istri-istri yang cantik-cantik ya, dan juga memiliki anak-anak yang cerdas, soleh, solehah ya, smart ya. Tapi Allah mengujinya dengan diambilnya satu persatu, dan
setelah habis semua dijatuhi sakit ya, yang sangat luar biasa. Akhirnya beliau merenung dengan itu semua ya, merenung apa salah dan dosaku ya, sampai beliau kering air matanya ya, tidak henti-hentinya beristighfar dan mengucap kepada Allah, sumeleh kepada Allah, dan merasa dirinya itu bersalah ya, bahwa selama ini nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang begitu banyak tidak dihiraukan ya Pak ya. Ya. Itu, dan sampai beliau menjadi wali, seorang wali ya, seorang waliullah. Nah, seorang waliullah, doa apapun pasti dituruti oleh Allah karena itu kekasihnya ya, karena kekasih Allah. Orang kalau menjadi kekasih, apa saja minta pasti diturutin Pak Ya. Firman punya kekasih, Iya. kekasihnya minta Misalnya cara seblak. ya seblak. Oh, siap langsung OTW gas. berangkat OTW gas ya. Itu gambarannya lah kalau Iya. itu ya Pak. Ya. Jadi apa? Kalian kita semua kalau dikasihi sama Allah ya, Maha yang segala-galanya, Maha memiliki, itu tidak cukup butuh waktu lama, langsung diijabah. Seperti itu teman-teman ya. Itu waliullah. Tapi beliau tidak meminta untuk sembuh ya Pak ya. Ya. Tidak meminta untuk sembuh. Karena apa? Malu. Malu akan nikmat yang diberikan pada waktu itu. Sudah saya sangat terima dengan keadaan ini. Biarlah saya seperti ini. Yang penting Allah ridho dalam keadaan seperti ini. Yang penting Allah cinta kepada saya. Yang penting Allah mengasihi saya. Seperti itu teman-teman ya. Ini makna yang sangat luar biasa, makna yang mendalam, pelajaran bagi kita semua bahwa kita tidak boleh kufur nikmat ya, kita harus syukur nikmat ya. Jadi la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid ya. Barang siapa ya, pokoknya tahu sendiri ya, tidak usah terjemahkan atau diartikan. Ini ayat ini sudah sangat familiar ya. Walaupun ayat ini sangat familiar, tapi ya perlu kami sampaikan, perlu kami ingatkan, karena makna syukur itu sangat luas ya Pak ya. Mensyukuri nikmat apa yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat luas. Ada syukur dengan tindakan, syukur dengan perbuatan, syukur dengan ucapan ya, dan juga ada syukur dengan cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takwa ya. Seperti itu teman-teman ya. Terus yang satu lagi ini ya Pak ya, Sama. Yang lumpuh ya? sama. Cuma Penyakit yang beda. Jadi riwayatnya sama yang tadi, yang korengan itu ya. Tapi kami belum sempat berkomunikasi, belum sempat menanyakan bagaimana, sudah menghilang terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi memang itu hanya sebagai gambaran saja sih Pak. Oh, ternyata itu hanya sebagai gambaran ya, tidak untuk menguji kita. Karena setelah kita diruat dengan serbuk ajirogo, apakah mempan apa tidak, maka diujilah, bertemu, kita menjumpai sosok dua tersebut, dan alhamdulillah hati kita memang ikhlas bergerak untuk membantu ya, meskipun hanya mengambilkan samping dan
bekas celana yang kain yang sudah lusuh, lusuh robek, ya. beliau itu Robek sampai Beliau tidak mampu mengambil karena lumpuh ya. Padahal ada di dekatnya. Lalu kita bantu dengan mengambilkannya. Ya mungkin rasa terima kasihnya seperti itu terus langsung menghilang gitu ya. Ya itu, dan memang itu hanya untuk sebuah gambaran saja. Ternyata Eyang Empu Sidowaya hadir menyampaikan itu ya. menyampaikan itu semua ya, teman-teman ya. Dan yang saya paling itu Mbah apa yang disampaikan Eyang Sidowaya. Jadi setelah kita diruat dengan serbuk Ajirogo, itu bangsa iblis yang dia itu notabene jahat Ya. ketemu kita tuh langsung berbalik menjadi baik gitu loh. itu aneh itu. Itu maksudnya. Baru pertama ketemu iblis tapi Baik. baik, Pak. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa memang setelah kita diruat dengan serbuk Ajirogo, itu bisa membalikan orang jahat menjadi baik. Orang yang tadinya mau jahat ke kita tuh jadi baik gitu loh. Berbalik arah gitu loh. Jadi yang negatif itu jadi positif. Ini yang saya sangat luar biasa ini. Padahal kemarin ganas banget ya Pak ya. Serangannya juga ganas. Serangannya ganas, terus dari raut wajahnya pun seperti marah begitu ya. Merah. Tapi ketika melihat kita malah disangka nabi Pak. Nah, itu malah ada cahaya yang membias dari badan. Itu walau alam ya teman-teman ya. Kami sama sekali nggak berharap seperti itu ya Pak ya. Iya. Itu hanya mengalir apa adanya. Kalau memang, dan jika juga menyampaikan yang sangat mendalam loh Pak. Ditanya masalah surga. Setelah Mbak Kata diterangkan, ternyata dia apa? Dia masuk surga, tidak mau surga pun, dia akan berbuat baik. Ini yang saya terpental saya. Ya. Seorang iblis dengan ikhlas mengatakan, saya akan berbuat baik. Masuk surga ataupun tidak, saya akan berbuat baik. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Iya, itu pun saya pernah mengutip salah satu kisah sahabat Rasulullah yang ditanya, apakah kau takut dengan Surga, neraka. nerakanya Allah, atau kau kepingin masuk surganya Allah? Saya tidak mengharapkan surga maupun neraka. Yang saya hanya harapkan adalah ridho dari Allah SWT. Saya ikhlas, saya rela jika saya dimasukkan ke dalam api neraka asal Allah meridhoi saya ikhlas masuk ke dalam api neraka. Ya. Berarti intinya bukan surga atau neraka ini Pak. Iya. Tapi keikhlasan mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Keikhlasan hati, kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kuasa Allah ya. Walaupun neraka yang sangat panas, jika Allah meridhoinya dingin. Ya dingin seperti Nabi Ibrahim yang dibakar di api neraka, api itu ya selama 40 hari atau 7 hari, itu 7 hari 7 malam Dibakar dengan api yang sangat besar sekali. Ternyata Kita merasakan panas. kita merasakan panas dan api itu dingin, Malah kayak di kulkas. malah seger. Dan hari ini banyak orang-orang menjual tiket ke surga. Ya Allah subhanallah. Tiket surga. Iya, tiket surga dijual sekarang. Hati-hati ya teman-teman. Ya. Banyak manusia-manusia yang berkedok agama ya, terus menjual surga ya. Tiket surga. Jadi kodong ini motifnya seperti ini Pak. Saya seorang kiai atau mursyid gitu ya. Saya seorang kiai, seorang mursyid. Ketika jamaahnya memberikan sedekah kepada kiainya ya, apalagi membangun rumahnya kiainya itu ya, atau mursyidnya,
itu sama halnya nanti kalian jamaah itu membangun rumah di surga. Seperti itu. Iya. Jadi apa motifnya seperti itu ya. Jadi surganya kaki nih sih, surganya nininya sih. Dengan apa ambil gini pada sedekah keranyong, pada bangunan umenyong, pada baik bangun nang surga mengko. Jadi engko ketika kamu meninggal dunia nanti kamu sudah punya rumah di sana di surga. Aduh. Itu saya rasa apa? Saya rasa itu menyimpang ya. Ya baiklah sedekah baik tapi tidak usah diembel-embeli hal-hal semacam itu ya. Caranya yang tidak baik. Itu demi kepentingan pribadi ya. Demi kepentingan pribadi, itu bukan untuk apa kemaslahatan seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau apa panjenengan sedekah untuk bangun masjid, sedekah untuk TPQ, sedekah untuk panti asuhan anak yatim atau jompo, ya mungkin itu apa di ayatnya atau di hadisnya mengatakan seperti itu. Membangun masjid sama halnya dengan membangun rumah kita nanti kelak di surga. Seperti itu teman-teman, bukan membangunkan apa kiai ini ya, seperti itu. Ya ini seneng umai granitan Dari umatnya jamaah sing sengsara. karena pada ketangsakan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya kami Pak Kiainya juga belum tahu surganya bagaimana, nerakanya bagaimana. Kita iming-imingin Hanya tahu cerita. samanya. Cerita dari siapa? Cerita dari orang-orang terdahulu. Gitu. itulah yang dinamakan kiai nganggo peci. Iya. Jadi berhati-hati dengan iklan-iklan surga, ya. Apalagi sekarang banyak lagi agen-agen umroh dan haji itu beriming-iming untuk surga, tetapi ternyata di Kementerian Haji juga sekarang lagi dikoreksi karena ada korupsi itu. Jadi selama saya ini apa ya ingat tentang ini, kok berapa kali selalu ada ya uang haji dikorupsi, uang buat Al-Quran dikorupsi, itu kan hebat banget itu. Ngeri ya Pak. Ngeri ya. Jadi alam semesta tidak boleh dibohongi ya. Kalau orang dulu mengatakan karma itu memang akan ada, pasti ada ya. Ya, kalau orang Jawa mengatakan karma, kalau orang Islam mengatakan bahwa perbuatan baik akan dibalas kebaikan, perbuatan buruk akan dibalas keburukan. Ya, itu ada ayatnya. Ya. Saya kurang memahami, tapi ada ayatnya seperti itu. Ya, sama saja. Orang Jawa mengatakan karma. Ya. Orang Jawa mengatakan, sopo sing nandur bakal ngunduh. Nah, ya kan? Sebenarnya agama itu adalah nandur, Mas. Agama itu nandur. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita nandurnya bagus ya bagus. Dari dulu juga sama, leluhur kita ikan nandur. Dan nandur itu tidak harus sesuai dengan tanah yang sekarang kita gitu loh. Misalnya kita nandur bayam di Arab, orang tukul, bukan pasir, nggak ada banyu. Ya. Gitu loh. Sama juga dulu gitu loh. Wali-wali kita dulu nandurnya di Indonesia, karena di Indonesia, di Nusantara ini dulu sebelum wali datang, sebelum Islam datang tuh kita sudah melakukan sembahyang, sudah melakukan puasa. Makanya wali-wali datang ke sini itu ya enak, karena Nusantara ini sudah mempunyai peradaban yang sangat luar biasa, sudah bisa sembahyang. Kalau di sana sholat, sini sembahyang, gitu loh. Kalau sana puasa, bahasa Jawanya Mbak, bahasa itu puasa dulu, upawasa. Kita sudah terbiasa. Hanya peralihan nama. Kalau dulu sang yang menang jadi Tuhan. Sembayang, sholat, gitu. Itu aja sih.
ya. Jadi marilah kita nandur kebaikan ya. Sopo sing nandur bakal undur. Ya, Tapi nandure pari bisa bae tukule suka teki ya. ya itu kalau di itu apa di Palapa, kalau Iya. Adela. Oh, Adela. Ayo kita lanjut, Mbah. Kita berdoa dulu yuk, lanjut. Kita mau baik teman-teman, kita akan segera lakukan perjalanan ini ya. Kita tadi ngobrol-ngobrol terlebih dahulu, sebenarnya bukan ngobrol apa-apa, kita hanya memahami makna dari yang kemarin ya Pak ya, makna dari itu semua, dan itu kami petik pelajarannya yang bermanfaat. Silahkan panjenengan ambil, yang tidak bermanfaat tidak usah diambil ya teman-teman ya. Baik, kita akan segera lakukan perjalanan ini. Kita biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari mara bahaya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. alhamdulillah. Ya, nah, Lang. dulu Pak. Angin, Mbah. Ya. Angin. Firman karo bilang Dekat kono belang. jaga. Korfir. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum. Subhanallah. Assalamualaikum ya masyarul baik. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Allah. Allah. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Terbuka, Mbah, gerbang? Ya, Alhamdulillah. Bismillah. nanti kalau kita kembali jangan lupa ditutup lagi. Ya, ya. Yuk, Lang, man. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Cahaya apa? Apa, Mbah? Cahaya. Di usia turun keton. Oh iya benar. Hmm? Benar cahaya ge. Subhanallah. Tapi urung tahu bro ge, Mbah. Aduh. Hati-hati Lang, biar jangan kota. Orang baik. Sejan ki, Mbah. Sejan, Mbah. Orang tahu bro kita. Siapa ya? Resi kita, Mbah. Bapak pakai tangannya Pak. Bu. Rekam diri Pak ya. Ya. Saya temui dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kere bae, Fir. Gila kere bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek Lang. Fir. Benar sekali Eyang. Kami hendak menuju ke Kediri. Injih Eyang. Ini hutan Jenggala Eyang. Oh, Kere bae wis. apa itu Eyang? Pusaka. Kenapa Eyang memberikan kepada kami? Resi Pandita. Baiklah Eyang. Subhanallah. Injih Eyang. Monggo silakan Eyang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu. Rahayu, rahayu. Mohon maaf Eyang, kalau boleh tahu, panjenengan ini siapa sebenarnya? Panggil saja Pandita Suci. Eyang Resi Pandita Suci. Betul cucuku. Jih. Seperti ini Eyang Resi Pandita Suci. Kami beserta tim sudah 3 hari 3 malam ini mengitari wilayah ini, wilayah Kahuripan. Hendak ingin menemui Raja Erlangga, Baginda Raja Erlangga. Akan tetapi beliau belum berkenan menemui kami, Eyang. Apakah kalian sebelum ini belum pernah berjumpa dengan Erlangga? Kami sama sekali belum pernah berjumpa dengan beliau, Baginda Raja Erlangga. Apakah kalian ingin sekali untuk bertemu dengan Baginda Erlangga? Sesuai dengan amanah dari leluhur kami ditugaskan untuk menemui beliau. Mungkin kalian tidak mengenal Erlangga. Sebenarnya Erlangga sudah bertemu dengan kalian. Mungkin kalian lupa di mana kalian bertemu dengan Erlangga. Ingat-ingat kembali cucuku. 3 hari 3 malam kami di sini, kami hanya menemui seorang sosok yang buruk rupa ya, penuh dengan luka, penyakit kulit, dan juga orang lumpuh. Dan terakhir kami kemarin bertemu dengan Eyang Empu Sidowaya. Lalu yang terakhir adalah ketemu dengan panjenengan, Eyang Pandita Suci. Betulkah itu? Iya. Erlangga ada di depan mata. Apakah panjenengan Baginda Raja Erlangga? Sayalah Baginda Erlangga cucuku. Subhanallah. Salam sembah hormat kami, Baginda Raja Erlangga. Sembah panjenengan kami tompo. Jih. Sebenarnya dirikulah Erlangga. Jih. Setelah diriku bertapa, mengabdikan diri kepada Sang Yang Menang. Kemudian rakyatku memanggilku Pandita Suci. Izin bertanya, Baginda Raja Erlangga, kenapa Baginda Raja tiba-tiba memberikan pusaka ini terhadap kami? Bukankah kalian diutus oleh leluhur kalian untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kahuripan? Syekh Antalaya telah mengutus kalian untuk datang di Kahuripan. Benar sekali, Baginda Prabu. Lalu memang ada masalah apa di Kahuripan ini,
Baginda? Masalah ini hanya masalah kecil. Masalah keluarga sendiri. Mungkin kalian mengetahui putri mahkotaku yang sebenarnya menduduki tahta kearifan. Tetapi putriku memilih menjadi pendeta. Putriku lebih memilih meninggalkan tahta dan kerajaan. Mengabdi kepada Sang Hyang Widi. Inji Baginda. Saya Antalaya berpesan kepadaku bahwa saat ini Nusantara sedang membutuhkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dan saya Antalaya mengetahui bahwa diriku memiliki pusaka Grojogan Sewu. Berarti pusaka ini adalah pusaka Grojogan Sewu. Betul, cucuku. Pusaka ini saya pegang semenjak diriku dewasa. Sampai akhirnya aku mendirikan kerajaan Kahuripan. Saat itulah rakyatku dalam kesejahteraan. Kerajaanku makmur. Rezeki itu datang. Tidak ada berhenti. Mengalir seperti Grojogan Sewu. Untuk itu, saya Antalaya berpesan kepadaku agar pusaka ini diberikan oleh muridnya yang bernama Sekartaji. Dan ternyata panjenengan adalah Sekartaji. Benar sekali, Baginda Prabu. Saya adalah Sekartaji. Ya, untuk itu pusaka Grojogan Sewu aku berikan kepada dirimu untuk membantu saudaramu atau rakyat yang ada di Nusantara ini mendapat kemakmuran, rezeki yang datang tak akan berhenti. Namun tugasmu harus diselesaikan. Apa yang harus dirimu selesaikan di Kahuripan ini? Kami belum mengetahuinya, Baginda Prabu. Kalian hanya mendamaikan, memberikan pemahaman kepada anak cucuku agar mereka tidak berebut kekuasaan, tidak berebut tahta,
harus mencontohi putriku. Sebenarnya sudah saya pikirkan dengan dua putraku. Maka dari itu, aku telah membagi kerajaan kehidupan ini menjadi dua. Yang satu saya berikan kepada putraku. Yang satu lagi juga aku berikan kepada putraku. Dengan tujuan agar mereka tidak berselisih untuk merebut kekuasaan. Tetapi mereka berdua tetap saja saling bertengkar. Mereka ingin menguasai kehidupan ini yang telah aku bagi menjadi dua. Kalau boleh tahu, siapakah para pangeran itu yang sedang berebut kekuasaan? Baginda Raja. Putraku, Sri Semarawicaya dan juga Mapanji Karasakan. Satu menjadi Raja Panjalu. Yang satu menjadi Raja di Cenggala. Panjalu ataupun Kediri. Cenggala ataupun Kahuripan. Itu adalah sama. Jinji. Ya, itulah putraku. Meskipun aku sudah menjadi dua bagian wilayah. Dan putraku juga menjadi raja di kerajaannya. Tetapi masih saja mereka bertengkar. Untuk merebutkan wilayah itu menjadi satu kerajaan besar. Kalau boleh tahu, apakah pertengkaran itu adalah perang dingin atau memang terang-terangan? Bukan perang dingin lagi. Terjadi peperangan di antara dua saudara. Subhanallah. Tugasmu adalah untuk memberikan pemahaman agar putraku mencontoh putriku yang rela melepaskan tahta demi pengabdian kepada Sang Pencipta. Saya yakin setelah kalian meruat diri sendiri dengan serbuk Ajirogo, maka kedua putraku akan luluh dan tunduk apapun yang dirimu sampaikan kepadanya. Ternyata Baginda Raja mengetahuinya masalah serbuk Ajirogo. Bukankah Sai Bandi yang memberikan sudah menyampaikan bahwa serbuk Ajirogo adalah kesepakatan daripada leluhur dan raja-raja yang ada di Nusantara ini. Oh, iya. Benar sekali Baginda Raja. Agar Nusantara ini bangkit
dan rakyatnya mendapatkan kemakmuran, langkah awal adalah mereka harus merawat dirinya sendiri agar setiap hal yang negatif akan hilang, maka akan tumbuh kesucian di dalam pikirannya, di dalam batinnya, dan juga di seluruh badan tubuhnya. Injih Baginda Raja. Setelah itu, alam semesta akan berselaras. Kemudian, para pemimpin akan mendapatkan pemahaman dan kesadaran bahwa harta dan kekayaan tidak bakal kekal selamanya. Karena yang kekal dan abadi nantinya adalah keridhaan dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Injih Baginda Raja. Saya percayakan kepada dirimu Sekartaji. Temuilah kedua putraku. Berikan mereka pemahaman dan kesadaran. Senti Kodawu, Baginda Raja. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Baginda. Dan mohon maaf. Eyang segera kembali. Monggo. Rahayu. 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 Siapa sih Mbah? Eyang Resi Pandita Suci. Yang Resi Pandita Suci. Tadi yang percaya berarti ini Pak. Pusaka Grojogan Sewu. Subhanallah. Loh. Grojogan Sewu. Pusaka Grojogan Grojogan Sewu ta? Pusakane Erlangga, Mbah. tepat sekali. Ya kapan ketemu orang Erlangga? Ya, siapa tadi? Pandita Suci? Pandita Suci. Kata lain dari Raja Erlangga. Subhanallah. Kita baru saja menemui Baginda Raja Erlangga. Walah bener Mbah berarti ya. Setelah Erlangga, Riwayatnya. setelah kerajaan dibagi dua, Erlangga gue mempensiunkan diri sendiri. Oh, caranya ya mengasingkan diri lah. Nah, setelah pensiun mengatur kerajaan, dia pergilah bertapa. Oh, dari resi gue ya. Nah, terus mendapat Pandita gelar Suci. Pandita Suci. Oh, alah. Berarti bener punya Erlangga, Mbak? Iya, Erlangga ke. Subhanallah. Pusaka Grojogan Sewu, Pak. Jere sing nyekel kiye. Ya. Rezeki ini ngalire kaya Grojogan Sewu, Pak. Simbol kemakmuran berarti, Mbak. Iya. Pantesan yo. Kauripan didirikan oleh Erlangga tuh makmur terus, Mbak. Nggak ada pailit-pailitnya. Nggak ada. Ya, raja pertama sampai terakhir Kauripannya Erlangga. Aku, Mbak. Tidak ada raja lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan ini bisa difungsikan kembali setelah tersegel sekian lama. Amin, amin, amin. Ya. Ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nyekel tau bukan ketularan lah. Alhamdulillah mau ketularan.
Amin. Kita lanjut perjalanan Apa yang menemui kedua pangeran ini yang Oh. sedang berseteru putranya putra Erlangga. gue sing kerja di Bisa Dua itu kan jadi raja dua-duanya. Masih berteruk, masih Iya. bertengkar. Tapi bertengkar pengen kekuasaan seutuhnya. Oh alah. Sama-sama pada kemeteng. Rayu, Iya. Ayo, Fit. Ayo, Lang. 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 Lang, kenapa? Kupate sibuk kupate.